Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa nafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Pertama-tama kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru saya, Ustadz Hisam. Alhamdulillah saya telah banyak mengambil manfaat dari beliau, dan Masya Allah dars-darsnya mufid, sangat bermanfaat. Kemudian terkait dengan pembahasan beliau, saya ingin menyampaikan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, "Innad dunya hulwatun wa hadiratun." Sesungguhnya dunia ini hijau dan manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah memilih kalian untuk menjadi pemimpin di dunia yang manis dan hijau ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dunia ini begitu indah, dunia ini begitu manis, sehingga kadang-kadang kalau kita sudah punya dunia, kita bersifat bakhil, kita pelit. Kalau belum punya dunia, kita berdoa, bahkan berjanji kepada Allah, kalau sekiranya saya punya ini, punya itu, saya akan berinfak, akan bersedekah, akan demikian dan demikian. Namun ketika Allah azza wa jal memberikan kita nikmat, yang terjadi adalah kita bersifat bakhil. Hal ini adalah memang merupakan tabiat manusia, yang tabiat ini harus diperangi, dilawan untuk tunduk kepada syariat Allah. Suatu ketika pernah terjadi di kalangan para sahabat, ketika Rasulullah mengutus sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ke sebuah negeri yang bernama Bahrain. Kemudian untuk menarik zakat, menarik jizyah dari masyarakat yang ada di tempat tersebut, hingga Abu Ubaidah kembali dari Bahrain ke kota Madinah. Di waktu subuh itu para sahabat semua datang sholat di Masjid Nabawi. Di kota Madinah ketika zaman Nabi itu luasnya 10 hektar kurang lebih. Di sebahagian wilayah itu juga ada masjid-masjid kecil, seperti masjid yang biasanya Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya. Namun ketika itu sebagian para sahabat
sebagian besar mereka datang untuk sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat, mereka pun menampak-nampakkan wajahnya agar Rasulullah melihat, oh si fulan hadir, si fulan hadir, si fulan hadir. Kemudian Rasulullah tersenyum dan Rasulullah mengatakan, aku menyangka bahwa kalian telah mengetahui Abu Ubaidah telah kembali dari Bahrain dengan membawa harta benda. Mereka mengatakan, semua para sahabat kemudian mengatakan, benar wahai Rasulullah. Dan di dalam harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah itu ada hak-hak kami. Kemudian Rasulullah pun membaginya dan mengatakan, fa wallahi mal fakhra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpah kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika Allah membuka kepada kalian pintu-pintu keberkahan, Allah membuka kepada kalian kenikmatan dunia ini. Inilah yang aku khawatirkan atas kalian. Atau kama jaa fil hadis. Hal ini kemudian sama dengan apa yang Allah terangkan di dalam surat Al-Imran. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril mukantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harath dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah pada pandangan manusia ini kecintaan terhadap syahwat mereka dari kalangan para wanita, anak-anak, harta benda yang banyak berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan yang digunakan untuk berperang di jalan Allah, peternakan-peternakan, pertanian-pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan itu semua adalah keindahan kehidupan dunia. Maka ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, karena sifat bakhil inilah terkadang faktor pemicu yang paling utama yang menyebabkan seseorang bersifat bakhil, pelit, adalah karena kecintaannya terhadap dunia terlalu besar. Dan yang kedua, minimnya atau kurangnya keyakinan orang ini terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Maka dari itu pada kesempatan ini ana ingin memperingatkan kita semua dari sifat bakhil, terutama bagi orang yang mempunyai nikmat harta yang Allah berikan kepada mereka, harta benda yang banyak, tetapi mereka tidak menunaikan hak-haknya berupa zakatul mal ataupun mungkin sedekah, infak dan yang semisal dengannya. Maka perlu diketahui ma'asyiral muslimin, bahwa orang yang menyembunyikan hartanya atau orang yang enggan dan tidak membayarkan zakat harta yang ada padanya, Allah akan memberikan kepadanya beberapa hukuman. Hukuman yang pertama di dunia, kemudian hukuman yang kedua di akhirat. Adapun hukuman di dunia ini, yang pertama, orang ini akan ditimpahkan kepadanya kebinasaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Wattaqu syuh, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum." Takutlah kalian, jauhilah oleh kalian sikap bakhil, sifat bakhil,
karena sesungguhnya sifat bakhil itu adalah sifat yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Naam, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat bakhil ini membawa mereka sampai menghalalkan darah di antara sesama mereka dan menghalalkan perkara yang diharamkan di antara mereka. Kita lihat sekarang ini ada orang yang rela berbunuh-bunuhan gara-gara merebut harta warisan. Ini semua terjadi karena apa? Karena sifat bakhil. Dan ini adalah merupakan sunnah yang telah terjadi pada umat sebelum kita, yang Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dalam hadis ini. Hadis yang kita bacakan ini ditakhrij oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Dan memang umat ini akan mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, hatta law salaku fi jahri dhabbin la salaktumuhu. Sampai-sampai kalau mereka masuk dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Qulna al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah orang yang akan kami ikuti itu adalah Yahud dan Nasara? Qala faman. Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Yang kedua, hukuman yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang bakhil ini di dunia adalah timbulnya kemunafikan pada dirinya. Pada orang ini akan disusupkan oleh Allah kemunafikan, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-75 sampai 77. Allah berfirman, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, jikalau sekiranya Allah memberikan kepada kita sedikit dari karunia-Nya, niscaya kami benar-benar akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Falamma atahum min fadlih, maka tatkala Allah memberikan kepada mereka karunia-Nya, bakhilu bih, maka mereka bersifat bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka lupa dan mereka berpaling dari janji mereka itu. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah, maka karena sebab itulah Allah menanamkan, Allah menyusupkan dalam hati mereka kemunafikan sampai pada hari ketika mereka bertemu dengan Allah. Di dalam ayat ini jelas sebab seseorang terjatuh ke dalam kemunafikan adalah karena ulah dari perbuatannya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, tidaklah Allah menjadikan segala sesuatu melainkan Allah jadikan padanya sebab-sebab. Allah menjadikan sebab seseorang mempunyai anak, Allah takdirkan seseorang mempunyai anak dengan sebab adanya pernikahan. Allah menakdirkan seseorang mempunyai harta benda dengan sebab dia bekerja keras, dan seterusnya. Dan Allah menjadikan seseorang itu terjatuh ke dalam kemunafikan dengan sebab karena dia bersifat bakhil.
kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga dari hukuman yang akan Allah berikan kepada seseorang yang bakhil ini, hukuman yang akan dia dapatkan di dunia, ini di dunia, belum di akhirat, yaitu dia mendapatkan doa keburukan dari para malaikat. Malaikat mendoakan atasnya keburukan, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah yang ditakhrijkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah seseorang memasuki waktu pagi kecuali turun padanya dua orang malaikat. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Maka malaikat yang satunya mengatakan, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak hari ini ya Allah. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang jelek kepada orang yang, atau berikanlah kerugian kepada orang yang hari ini bersikap bakhil. Ini tiga hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada seseorang ketika dia bersifat bakhil. Kecintaan terhadap hartanya lebih besar ketimbang dia dengan hartanya itu mengejar kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi di sisi Allah. Adapun hukuman yang ada, hukuman yang lainnya yaitu di akhirat, ada tiga hukuman yang akan diderita oleh orang ini ketika di akhirat, dan ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya tanyakan masalah sholat. Mohon penjelasan sholat tasbih dengan dalilnya, dengan caranya. Saya kira itu. Thayyib. Barakallahu fiik. Saya jawab dulu ya. Mengenai permasalahan solat tasbih, para ulama ahlul hadis berselisih pendapat tentang solat tasbih ini. Al-Allama Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Daud, beliau mensahihkan hadis ini. Adapun Al-Allama Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, beliau mendoifkan hadis ini. Dan demikian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mendoifkan hadis ini, baik dari sisi matan maupun dari sisi sanad. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskannya sangat bagus sekali dan sangat detail. Hanya mungkin kalau untuk menukil penjelasannya kita butuh kajian khusus, dars khusus. Tetapi kalau begitu, mana yang benar atau mana yang paling mendekati kebenaran? Maka yang saya yakini, yang mendekati kebenaran, yang dengan keyakinan ini saya bertakarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dengannya, adalah riwayat tentang solat tasbih ini dhaif, baik dari sisi sanad maupun matan. Adapun jika sekiranya ada orang yang kemudian dia berpendapat dengan apa yang dirajihkan oleh Al-Allama Albani, maka falyatafaddal, silahkan bagi dia untuk beramal. Akan tetapi hendaklah seorang sebelum dia beramal, dia harus berusaha keras untuk
mencari tahu keabsahan dasar hukum sebuah amalan yang dia lakukan itu, karena ini adalah tanggung jawab ilmiah dari masing-masing orang yang beramal. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan kita dengan nasihat yang sangat bagus. Dan alhamdulillah saya di dalam permasalahan fikih, dalam pandangan-pandangan fikih, insyaallah saya bermadhab Syafi'i, dan bahkan Syafi'i tulen. Naam. Yaitu Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan kita dengan nasihat, la yahillu li ahadin ay yakhudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapat salah seorang di antara kami, apakah Maliki, Hanafi, Syafi'i atau Hambali. Tidak halal, kata Imam Syafi'i, ma lam ya'lam min aina akhadnahu, selama dia belum tahu di atas apa kami membangun pendapat kami itu. Naam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian belum mempunyai pengetahuan secara ilmiah tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Naam. Ana kira ini jawaban ana. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Saya tadi mendengar hadis yang disampaikan oleh Ustadz Hisam. Bertawakallah seperti burung terbang tadi. Ya, ini saya pernah baca hadisnya. Dan teman saya kebetulan melaksanakan hadis ini. Saya juga karena kurang yakin dengan hadis ini, saya juga kadang-kadang heran. Ada saudara-saudara saya yang betul-betul tidak bekerja, tidak menghasilkan uang untuk menafkahi seperti kita-kita yang PNS. Lah PNS karuan, kerja, bayaran. Lah si pensiun kan nganggur dibayar, Pak. Yang pensiun ini, ya. Ini dimaknai begitu. Ini ada orang ahli ibadah, dakwah ke sana, dakwah. Dan dakwahnya tidak pernah dapat amplop. Tapi istri dan anak-anaknya ini luar biasa, juga cerdas, juga ada saja rezekinya istri dan anaknya ini. Saya sampai ya saya dekat dengan saya, bahkan sampai saya kadang-kala mendengar doanya yang dibaca ayat itu menangis karena dia ngerti. Sampai dalam hati saya pernah suudon begini, iki ndak nyambut gawe, mek ndonga mbek nangis. Dilala 1 jam itu ada orang datang buka dompet, Pak, langsung diberi uang, Pak. Ini keajaiban betul tadi. Tawakal, tidak pernah nyetok, tidak pernah nyetok duit di dompet, tidak pernah. Nah, kita kan masih nyetok, Pak, masih apa gaya rioyo misalnya, nggak mikir, Pak, seperti burung persis itu. Padahal Ustaz, silakan. Yang mau ditanyakan? Yang saya tanyakan, lah ini kehebatan amalan orang ini ya, dia tidak bekerja seperti saya, bekerja kemudian tiap bulan dapat gaji. Ini enggak karena apa? Bahkan istrinya kalau minta rezeki ke suaminya, jaluk anak Allah rezeki gitu. Jaluk rezeki kepada Allah. Suami tidak bisa memberi rezeki begitu, minta kepada Allah. Dan alhamdulillah keluarganya ya malah anak saya kalah itu kecerdasannya, hafid Al-Quran juga anaknya, ada yang hafid. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau ditanyakan tentang amalan apa yang dilakukan oleh orang ini, maka saya juga belum tahu amalan apa yang dilakukan olehnya. Tapi kalau dikatakan
Masya Allah, orang ini diberikan rizki demikian adanya, maka saya ingin mengatakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang ditakdirkan atau yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah pun tidak akan pernah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin akan hal itu, bahkan di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Hanya saja terkadang kita yang tidak terlalu begitu yakin, naam, sehingga kecintaan kita terhadap dunia masih terlalu besar. Adapun ketika dikatakan bahwa ketika minta-mintalah kepada Allah, nah, di dalam Sunan Tirmidzi, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan suatu hadis yang menyatakan Rasulullah mengatakan, mintalah segala kebutuhanmu kepada Allah, sampai minta garam pun mintalah kepada Allah. Artinya engkau dalam kehidupan dunia ini jangan bersandar kepada kehebatan dirimu, jangan bersandar kepada tempat bisnismu, jangan bersandar kepada pekerjaanmu. Engkau bekerja tapi minta kepada Allah, itu maksudnya. Terus ada orang yang gak bekerja tapi rizkinya banyak. Ini kembali kepada kekuasaan Allah. Bisa jadi ada dua hal. Hal yang pertama, kita lihat orang ini berada di atas al-haq atau tidak. Kalau dia berada di atas al-haq, dia berada di atas sunnah Rasulullah, dia berada di atas manhaj yang salim, maka bisa jadi ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Namun jika sekiranya orang ini berada dalam kemaksiatan, atau orang ini berada dalam ibadah-ibadah yang muhdats, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka bisa jadi ini adalah istidraj. Allah memberikan dia kenikmatan supaya dia lalai dan dia terus begitu dalam penyimpangannya, sehingga dia tidak sempat bertaubat, wafat dalam keadaan tidak bertaubat. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115, man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul dan mengikuti jalan yang lain selain dari jalan para sahabat, niscaya nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia merasa lezat, merasa nikmat di dalam penyimpangannya itu. Allah biarkan dia begitu terus, istidraj. Kemudian yang kedua, wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia ke dalam jahannam. Jadi ini yang dapat ana jawab. Adapun berbicara tentang rezeki yang demikian, maka alhamdulillah saya sampai pada hari ini punya istri 4, tidak punya pekerjaan. Pekerjaan saya kalau ada sempat bisa jual-jual buku sedikit. Jadi kalau jamaah selesai ini mau beli buku boleh, ya. Nah, itu saja kalau sempat. Tapi alhamdulillah saya keliling Indonesia ini dengan anggaran sendiri, bawa istri sendiri, dakwah apa adanya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Kalau ditanyakan ada amalan khusus, saya juga belum tahu amalan khususnya apa, ya. Naam, wallahu a'lam bissawab.
kasih Ustaz. Mengenai amalan sunnah di bulan Syawal Ustaz. Selain ada puasa Syawal, kita juga setahu saya ada yang dianjurkan untuk menikah di bulan Syawal Ustaz. Nah, ini yang banyak ini. Yang kami tanyakan di sini, gimana urutan dari pranikah sampai dengan nikah ini Ustaz, yang syar'i Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh, bimbingan pernikahan. Masya Allah. Ya. Toyib. Ana sarankan kepada antum dalam bimbingan pernikahan ini antum beli buku Adabuz Zifaf karya Al-Alama Albani. Ini sudah ada terjemahannya. Naam. Urutan-urutan pernikahan ini tentu yang paling pertama adalah harus tahu siapa yang kita mau nikahi. Ya, jangan sampai kita ini keinginan mau nikah nggak tahu siapa yang mau dinikahi. Ya, nah, jadi harus tahu siapa yang mau kita nikahi. Kemudian setelah tahu yang mau dinikahi itu, setelah itu nazar, yaitu dilihat, lihat wajahnya, ya kira-kira wajahnya itu memikat hati tidak untuk jadi istri. Ya, jangan sampai menikah belum lihat, sudah semangat punya gambaran demikian, begitu selesai malam pertama buka hijab, loh nggak sama dengan yang anda inginkan. Ya, jadi harus lihat, nazar. Selesai nazar, khitbah, lamar ke walinya. Lamar ke walinya, jika walinya itu bersedia, maka sudah diaturkan pernikahan. Pernikahan terjadi setelah akad nikah, harus hafal doa makan. Tahu doa makan? Ya, doa pengantin. Ya, doa untuk makan dengan istri di kamar. Gitu. Ya. Namun sebelum ini terjadi, masuk ketemu istri, letakkan tangan di ubun-ubun istri, diruqyah dulu. Ya, diruqyah, jangan sampai jin-jinnya ngamuk ketika jadi dalam rumah tangga sehingga kita sulit untuk ngatur dia. Ya, diruqyah supaya sembuh. Setelah itu sholat 2 rakaat, jangan buru-buru. Ya, sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, istri jadi makmum. Selesai sholat 2 rakaat, boleh tidur bersama istri, jangan lupa baca doanya. Ya, naam. Ada kisah terjadi di kalangan orang Arab Badui dulu. Itu kalau mereka masuk menemui istri di hari pertama, itu biasanya mereka masuk bawa ayam jago, masih hidup. Orang Badui primitif, ya, orang Arab, adat, kebiasaan. Bawa ayam jago untuk apa? Sampai di hadapan istri langsung ayam jago itu dipatah kepalanya, tak, mati. Apa maksudnya? Jangan macam-macam, entar nasibmu sama seperti ini, gitu. Ya, nah, gitu. Ya, nah, wallahu a'lam bissawab. Anak kira demikian. Baik. Masya Allah. Memang alat-alat yang begini nih kalau untuk acara-acara agama tuh sering rewel. Ini nih kalau acara-acara dandutan, Masya Allah, ya, lancar, ya, Masya Allah. Toyib, yang ditanyakan ini ada suatu kebiasaan.
ya, khususnya di Masjid Al-Huda. Di tempat-tempat lain juga sama, bahwa kalau selesai Ramadan itu biasanya selesai iktikaf masuk 1 Syawal itu jamaah sering salam-salaman keliling begitu, putar. Kalau di masjid-masjid lain biasanya juga diiringi dengan salawatan, sambil salawat. Apakah ini ada tuntunannya atau tidak? Sesungguhnya perkara ini tidak ada tuntunannya di dalam syariah. Sehingga kalau memang mau bersalaman, ya bersalaman saja pada waktu kapan, kemudian di mana saja, tanpa dikhususkan dengan semacam ada ritual. Ya, kalau yang kayak gini kan semacam ritual, ya. Ada penentuan hari khusus, ada jam khusus. Ini penentuan jam khusus dan waktu khusus ini juga harus berdasarkan nas. Artinya harus ada keterangan yang jelas yang menunjukkan kepada kita ada enggak waktu khusus ini amalan demikian. Dan sepanjang yang anak ketahui ini tidak ada asalnya. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin nanti tanyakan lagi ke Ustadz Hisam, barangkali beliau sudah tahu ada nasnya, ya. Naam. Thayyib. Tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti ada lagi. Masalah sholat lagi, yaitu dalam berjamaah. Mungkin tempat imam tidak seperti di Al-Huda, ya, di musola itu. Terkadang itu imamnya pada waktu rokaat pertama itu batal. Kemudian bagaimana sikap imam itu, cara keluarnya dan penggantinya, mohon dijelaskan. Barakallahu fiik. Yang pertama, kalau di masjid yang mungkin tidak ada pintu keluar bagi imam dalam sholat berjamaah, kemudian imam ini batal, bagaimana caranya imam itu keluar? Imam itu keluar dengan cara diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, adalah keluar dengan cara membelah jamaah, yakni lurus ke arah yang paling dekat dengan tempat wudu. Kemudian siapa yang menggantikannya? Tentu yang menggantikannya adalah orang yang berada di bawah imam, naib daripada imam itu. Oleh sebab itu memang tidak ada ketentuan dalam syariat bahwa atur jamaah itu harus orang-orang tertentu di belakang imam, itu tidak ada ketentuan. Ini hanya sebuah kebijakan saja, menjaga sewaktu-waktu jangan sampai imam itu berudzur sehingga ada orang yang menggantikannya. Maka dari itu sebaiknya orang-orang yang berada di belakang imam itu adalah orang-orang yang siap untuk menggantikan imam apabila imam ini berudzur. Jangan sampai tiba-tiba ada orang asing musafir datang, kita nggak tahu ini siapa, duduk di belakang imam. Duduk di belakang imam ternyata orang stres. Ya, pernah terjadi di Masjid Raya Ambon Al-Fath beberapa tahun yang lalu. Itu yang berdiri di belakang imam pas orang memang malaria, stres. Akhirnya suatu ketika imam sedang sujud, dianya malah ngorek-ngorek telapak kaki imam. Imamnya maju, dia lagi maju, ngorek lagi.
maju dia lagi maju. Jamaah ini pada tunggu lama kok imam sujudnya nggak bangun-bangun. Begitu lihat loh ada kejadian aneh, akhirnya sholatnya bubar. Ya. Ada juga kisah orang di belakang imam, ternyata orang ini ya stres juga. Begitu imam Allahu Akbar lagi asik-asik sholat, tiba-tiba dipukul, heboh, akhirnya masjid bubar jamaah. Ya. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi hal-hal yang seperti ini, di belakang imam itu hendaklah pembantu-pembantu imam, ya. Naam, orang-orang yang siap apabila imam berudzur, dia bisa siap untuk menggantikan imam. Ya. Maju saja, gak apa-apa, gak ada masalah, gak membatalkan sholat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Thayyib, demikian ikhwana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi. Mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum jami'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.